Kana abuhuma salihah. Kenapa Nabi Allah Khidir membantu ini dua anak yatim? Karena orang tuanya adalah orang yang saleh. Begitupun dengan kita. Banyak hal-hal yang kita capai hari ini, banyak hal-hal yang kita dapatkan hari ini. Engkau menjadi ulama bukan karena usahamu, engkau menjadi sukses bukan karena gigihnya kerjamu, tapi karena hebatnya doa orang tuamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, Allah menceritakan bagaimana potret kejadian yang dialami oleh Sayyidina Musa alaihi salatu wassalam dengan Sayyidina Khidir alaihi salatu wassalam, di mana kejadian ini terjadi di luar nalar, di luar akal pemikiran seorang Nabi Allah Musa. Di antara kejadian tersebut adalah diceritakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Ketika Sayyidina Musa dengan Nabi Allah Khidir datang ke satu desa, meminta jamuan dari penduduk setempat, tapi ditolak oleh mereka. Kemudian di sana ada dinding yang hendak roboh, rumah yang dindingnya hendak runtuh. Kemudian beliau berdua ini menyelesaikan tugasnya, membangun dinding rumah tersebut. Lalu Nabi Allah Musa katakan, "Qala law syi'ta latakhadhta 'alaihi ajra." Seandainya engkau ingin, engkau bisa mengambil upah dari kerjamu tersebut, wahai Khidir. Kemudian di beberapa ayat selanjutnya, jawaban Nabi Allah Khidir dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtaha kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan." Adapun dinding yang kita bangun tersebut adalah milik dua anak yatim di kota tersebut, di mana di bawahnya terdapat harta yang disimpan oleh orang tuanya. Wa kana abūhumā ṣāliḥan. Ini kuncinya. Dan orang tuanya merupakan orang yang soleh. Fa arada rabbuka ayyablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah Tuhanmu ingin mereka besar dewasa, kemudian mengambil harta yang disimpan oleh orang tuanya, rahmatan min rabbik. Ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dapat kita petik dari sini? Bahwa ketika seseorang berlaku baik, ketika seseorang berlaku benar, soleh, maka nanti akan dirasakan oleh anak cucunya. Kana abuhuma salihah. Kenapa Nabi Allah Khidir membantu ini dua anak yatim? Karena orang tuanya adalah orang yang soleh. Begitupun dengan kita. Banyak hal-hal yang kita capai hari ini, banyak hal-hal yang kita dapatkan hari ini. Engkau menjadi ulama bukan karena usahamu, engkau menjadi sukses bukan karena gigihnya kerjamu, tapi karena hebatnya doa orang tuamu. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diceritakan ada di pasar Basrah seseorang muslim pemuda wafat di hari itu, tapi tidak ada yang membawa mayatnya. Sepi, tidak ada yang tahu, tidak ada kabar, tidak ada informasi, tidak ada iklan. Ada saudara kita muslim yang meninggal dunia hari ini, tidak ada. Hanya ada 4 orang membawa mayat pemuda tersebut. Orang yang melihat ini penasaran, heran. Kok bisa? Ini Basrah, ini pasar yang besar, ini tempat berkerumunan banyak orang. Tapi ketika seorang muslim wafat meninggal dunia, kenapa hanya sedikit? Kenapa hanya 4 orang? Ditambah 1 orang perempuan yang membawa jenazah ini ke kuburnya, ke makbarahnya, ke makamnya. Kemudian diikuti oleh seorang ini. Setelah sampai di pemakaman, selesai proses pemakaman, ditanyakan kepada 4 orang yang membawa, siapa itu pemuda? Kok tidak ada orang yang datang? Kok tidak ada orang yang membawa jenazah dia? Tanya tuh sama perempuan itu. Kami pun sebenarnya tidak datang kecuali kalau disewa sama perempuan itu. Kami dibayar. Ternyata 4 orang itu pun dibayar agar datang ke makbarah.
Lama kemudian diperhatikan, perempuan tersebut ternyata adalah ibunya. Mengangkat tangan ke langit, menangis, kemudian tersenyum dan tertawa. Makin menambah penasaran, makin menambah heran pemuda tersebut. Datang kepada ini perempuan, ditanyakan, ceritakan ada apa yang terjadi dengan mayat ini. Itu adalah anakku, katanya. Tidak ada satupun maksiat, tidak ada satupun kemungkaran, kecuali dia pasti sudah melakukannya. Di akhir hidupnya, 23 hari ia mengalami sakit. Ia berpesan kepadaku, ya ummah, kalau saya mati nanti jangan kasih tahu siapa-siapa. Saya takut hadis Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketika seorang jenazah lewat, kemudian orang-orang di sekitar mengatakan kejelekan, keburukan yang pernah dilakukan oleh mayat tersebut. Rasulullah katakan, wajabas lahun nar, ia mendapatkan neraka. Wal'ayadu billah min dalik. Maka jangan ceritakan ke orang-orang kematianku, wahai ibuku, karena mereka akan sangat senang dengan kematianku. Mereka gembira dengan perginya aku dari dunia ini. Kemudian aku laksanakan tugas tersebut, kata ibunya. Dan ia berpesan 3 hal. Ya ummah, kalau aku mati, yang pertama, engkau masukkan cincin di jariku. Engkau tuliskan di situ, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, engkau letakkan telapak kakimu di pipiku, lalu katakan, hadza jazaa'un man 'asallah. Ini adalah balasan untuk orang yang bermaksiat kepada Allah. Yang ketiga, wahai ibuku, engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau katakan bahwa engkau ridha, dan mintalah agar Allah ridha kepadaku. Saat itulah aku menangis sambil memanjatkan doaku. Kemudian aku tersenyum karena ia datang kepadaku dan mengatakan, ya ummah, wahai ibuku, Allah sudah ridha kepadaku karena engkau ridha kepadaku. Ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa disombongkan dunia ini. Pencapaian kita, popularitas kita, suksesnya kita, apapun pencapaian yang engkau capai hari ini, usahamu hanya sedikit. Adapun yang berperan besar penting di dalam kesuksesanmu adalah doa orang tuamu, doa ibumu, doa ayahmu. Akhirul kalam, semoga kita menjadi orang-orang yang dapat khidmah, berbakti kepada orang tua kita. Orang tua kita diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika beliau sudah tiada, Allah lapangkan kuburnya, Allah ampunkan dosanya, Allah terima ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Al'afu minkum lastu bi khairikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.